Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 23 Sport yang selalu monitor trading sport dark. Kali ini teman-teman saya akan bahas mengenai mengapa kripto ini anjlok secara serentak, masif, dan terstruktur. Ini bukan mengalami bearish atau dump yang sangat dalam, ini faktor sesuatu atau krisis global secara menyeluruh, atau terjadi huru-hara ataupun ada virus seperti COVID dulu ya, COVID-19. Itu wajar kalau BTC anjlok secara global di seluruh negara secara masif, dan juga altcoin banyak yang tumbang, mengalami dump yang sangat signifikan sampai 90%, karena itu betul-betul kejadian yang tidak bisa diduga, COVID-19 pada tahun 2019 dan 2020. Bitcoin sampai anjlok dalam bentuk rupiah di harga 150 juta. Bahkan pernah pecah di bawah 100 juta harga Bitcoin. Dan itu banyak altcoin pada waktu itu mengalami rug pull. Baik koin-koin yang kuat, yang fundamentalnya bagus, banyak sekali yang tumbang, yang tidak kuat. Ya, menahan ya spekulasi yang sangat tinggi, efek dari Bitcoin anjlok. Nah, ini pada tahun 2025 bukan terjadi karena virus, karena huru-hara atau perang. Ini ada faktor sabotase kalau menurut hemat saya. Ini ada permainan Amerika Serikat, khususnya keluarga Donald Trump. Jadi ini membuat spekulasi para trader retail itu ataupun investor yang tidak kuat mentalnya akan terjadi down, dan ujung-ujungnya melakukan cut loss. Cut loss dihantui dengan perasaan takut dan ditiupkan angin-angin put, membuat para trader itu banyak yang melakukan cut loss. Apalagi ya dengan tipu daya dari Donald Trump ini. Pertama, dia dengan alibi menaikkan tarif impor Cina di 100%, dan itu membuat sentimen pasar negatif sehingga anjlok. Tetapi keluarga Trump yang saya buat kontennya pagi tadi, bermain Bitcoin di future sudah pasang ancang-ancang main di short. Nah, jadi betul-betul dia mengambil profit ya yang sangat besar dari penurunan Bitcoin karena dia bermain di future. Sedangkan yang main future dalam leverage tinggi, bermain di long, itu banyak yang loss total dan secara masif. Nah, kemudian dia meluncurkan lagi statement bahwa shutdown Amerika Serikat berakhir, tapi kripto hari ini anjlok serentak. Ada apa? Nah, ini sebagai jebakan lagi, karena dia mengatakan news yang berkembang itu bahwa shutdown Amerika Serikat itu berakhir. Artinya dia memberikan opini bahwa Amerika sudah mulai akan membeli Bitcoin lagi secara masif, sehingga akan berpotensi BTC ini akan segera pulih dan berbalik arah, dan tidak sedikit pula banyak yang pastinya termakan dengan isu atau opini ini, mereka akan membeli long yang bermain di future Bitcoin, dan dia masih memasang short lagi. Ini jebakan yang kedua. Nah, saya akan reaction news ini. Shutdown Amerika Serikat berakhir, tapi harga kripto hari ini anjlok serentak. Ada apa? Pasar kripto mengalami tekanan baru meski pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengakhiri shutdown terpanjang sepanjang sejarah, 43 hari, setelah Presiden Donald Trump menandatangani paket pendanaan darurat. Alih-alih harga kripto mendapatkan respon positif, kripto market cap justru turun 3%. Apa penyebabnya? Jadi dengan statement ini, alih-alih untuk mengiring opini bahwa market itu akan positif dan akan berbalik arah, nah, sebaliknya yang terjadi yaitu penurunan bahkan lebih parah lagi dan secara serentak. Tentunya kalau Bitcoin anjlok, maka altcoin yang seirama dengan Bitcoin akan mengalami anjlok pula, bahkan lebih tinggi, lebih dalam. Kalau Bitcoin anjlok 6%, altcoin bisa mencapai di 50-90% anjloknya. Bayangkan kalau dalam 3 fase dia terjadi seperti itu, maka yang tadinya kita minus hanya 50% akan beresiko di 90% sampai 95%. Nah,
Nah, ini yang membuat kita khawatir para trader banyak yang tumbang, baik investor ya, investor menengah yang besar maupun trader retail. Harga Bitcoin jatuh ke 98 US dollar meski shutdown berakhir. Nah, ini grafiknya ya, menunjukkan terus naik ke signifikan. Posisi sekarang harganya 1,6 miliar dalam bentuk rupiah. Justru itu tanda tanya ya, menimbulkan risiko yang sangat dikhawatirkan akan bisa potensi turun lagi. Makanya altcoin itu ya akan lebih sangat berisiko di luar harga anomali dan akan menyentuh semua harga new ATL para altcoin. Nah, ini yang akan membuat stres para trader retail khususnya. Termasuk juga investor, saya rasa ikut stres juga. Bitcoin kembali tergelincir di bawah 99.000 US dollar, diperdagangkan di sekitar 98.838 saat artikel ditulis. Level ini sebelumnya dianggap sebagai support psikologis yang krusial dan penembusannya langsung memicu koreksi lebih dalam di pasar altcoin. Glassnode menyebutkan kondisi ini sebagai fase mild bearish ya, dengan BTC bergerak dalam koridor 97.000 sampai 111.000 US dollar. Level 116.000 US dollar masih menjadi era resistensi berat berdasarkan cluster pembelian top buyer. Jadi kondisi ini memang masih fase middle, belum termasuk kategori bearish yang sangat menakutkan. Ini masih posisi tengah-tengah. Jadi untuk pembalikan arah itu masih teka-teki, tetapi dominan masih akan terus turun lagi. Nah, ini yang akan kita siaga ya dalam membeli altcoin ya untuk mendapatkan profit. Sentimen retail masih tahan banting, kata Mercurio. Meski harga tertekan, aktivitas investor ini retail justru tetap stabil. Ya, Mercurio atau Greg Wiseman menyebutkan bahwa retail belum kehilangan keyakinan pada kripto. Ini menambahkan bahwa pada pembelian retail masih steady dan resolut, sementara volatilitas harian 20% dianggap sebagai kondisi pasar yang normal. XRP dan USDC bahkan mencatat performa lebih baik dibanding aset besar lainnya. Wiseman mengingatkan kembali bahwa Oktober juga sempat menenggelami Black Friday ya, Friday yaitu Jumat yang menggelapkan, yaitu Black Swan itu ya, Black Friday crash, di mana 1,6 juta trader merugi dan menghapus 800 miliar market cap US dollar, termasuk 19 miliar likuidasi posisi leverage. Namun retail tetap kembali melakukan akumulasi. Nah, ini yang terjadi, ada 1,6 juta trader yang likuidasi paksa oleh Binance yang bermain di future yang pakai leverage tinggi maupun leverage menengah. Bahkan leverage rendah pun yang memasang stop loss, mereka mengalami kerugian kena ya dampak dari likuidasi paksa. Nah, ini ETF kembali memerah jadi tekanan tambahan. Nah, ini ETF ya kembali memerah, artinya ETF Bitcoin ini tetap posisi merah dan sangat masih daya belinya menurun, sedangkan daya jualnya atau tekanan jual masih sangat tinggi. Nah, ini yang akan kita sikapi, bagaimana kita untuk menyikapi market yang akan datang. Artinya untuk beli altcoin yang potensi profit, kita harus betul-betul meneliti mana koin yang akan berpotensi yang melawan arus Bitcoin. Saja teman-teman, edukasi yang diberikan semoga bermanfaat dan semoga kita cuan, pandai-pandai dan teliti-teliti untuk beli altcoin yang mana yang potensi profit ya. Semoga bermanfaat, edukasi diberikan, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share serta komen, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.